Kecemasan itu biasanya terjadi ke anak-anak yang sudah mulai comparing dirinya ke orang lain, terus udah mulai main sosial media gitu ya, udah mulai merasa kok aku kurang, kok aku nggak bisa ini gitu ya. Terus yang kedua ada gejala, ini pernah ada satu kasus gitu ya, ketika anak ini kecanduan K-pop. Halo parents, ketemu lagi sama aku Prita Tias Pangestuti dari Good Enough Parents. Aku seorang psikolog klinis dan keluarga. Dunianya itu bukan dunia real yang dia hadapi sehari-hari, tapi dia merasa dunianya ada di dunia K-pop yang dia gemari. Oke, kalau tadi secara umum ya Kak ya, secara spesifik ada nggak sih Kak masalah kesehatan mental yang berpotensi terhadap anak yang udah kecanduan gadget? Misal, kalau tadi kan Kak Prita udah bilang ya tentang kecemasan, mungkin ada kesehatan mental terkait anxiety, atau mungkin ada permasalahan kesehatan mental lainnya yang berpotensi ada pada anak jika sudah kecanduan gadget nih Kak. Oke. Kalau ini mungkin terjadi anak usia preteens ya, atau teens lah ya, teenagers ya. Biasanya mungkin 12-13 tahun ke atas gitu ya. Kalau yang sebelumnya saya sampaikan itu mungkin lebih ke arah anak-anak usia 10 tahun ke bawah lah ya. Nah, selain anxiety, kecemasan gitu ya. Gini, kalau kecemasan itu biasanya terjadi ke anak-anak yang sudah mulai comparing dirinya ke orang lain. Terus udah mulai main sosial media gitu ya, udah mulai merasa kok aku kurang, kok aku nggak bisa ini gitu ya. Terus yang kedua ada gejala, ini pernah ada satu kasus gitu ya, ketika anak ini kecanduan K-pop ya, entah itu tokohnya, entah itu pokoknya semua hal tentang K-pop. Nah, lalu dia ini jadi malas keluar kamar, tugas-tugas dia juga nggak selesai di sekolah gitu ya. Ternyata setelah di asesmen oleh psikolog ada gejala depresi di sana gitu. Karena jadi dia dunianya itu bukan dunia real yang dia hadapi sehari-hari, tapi dia merasa dunianya ada di dunia K-pop yang dia gemari gitu. Nah, jadi selain anxiety ada permasalahan depresi, dan yang paling sering sebenarnya permasalahan kesulitan mengelola emosi, itu yang paling banyak kejadian sih sebenarnya. Oke Kak, berarti kan secara tidak langsung parentsnya harus juga pintar memilih ya kayak konten atau tontonan serta games apa aja sih yang cocok bagi anak-anak sesuai dengan usianya. Nah, kira-kira dari Kak Prita sendiri ada tips nggak sih Kak, gimana sih cara kita menentukan nih konten, entah video atau apapun yang ada di gadget ini yang sesuai dengan anak? Apakah ada klasifikasi sesuai umurnya Kak, atau seperti apa, itu bisa dijelasin nggak sih Kak? Oke, nah sebenarnya kita ini sekarang sangat dipermudah ya Mbak Tari dan parents, karena mau itu film misalnya gitu ya, mau itu games, biasanya sudah disertai dengan rekomendasi usia. Tapi kitanya kadang yang nggak nurut ya. Ya mungkin aku nggak sebut merek gamesnya ya, cuman ada beberapa games yang udah jelas di situ 13 plus gitu ya, karena memang itu games online dimana kalau kita masuk ke dalamnya banyak cabang-cabang games lainnya. Tapi ya banyak banget parents yang anaknya umur 5-6 tahun udah dicemplungin gitu ya. Jadi sebenarnya panduannya udah ada, cuman masalahnya kadang parentsnya yang nggak ngikutin gitu. Tapi mungkin kalau saya coba klasifikasikan ya parents, paling gampang ngikutin panduan usia gitu ya, yang ada di games atau di film. Tapi kalau saya coba beri guidelines ya, yang pertama, kita bisa kok menyesuaikan minat anak dengan pilihan games, apps, atau kalau tontonan sih menurut saya itu pilihan kesekian kalau mentok ya. Tapi kalau masih bisa di games atau apps itu akan lebih produktif sebenarnya. Kita bisa menyesuaikan dengan minat anak. Jadi bukan cuma usia tapi minat. Contoh misalnya ya, anak pertama saya misalnya umurnya 9 tahun ya. Terus dia pengen nih main games yang 13 plus padahal kan masih 9. Berarti nggak saya kasih kan. Tapi minatnya dia itu sport gitu, sehingga saya arahkan cari games yang mengarah ke soccer misalnya gitu ya. Jadi atau dia suka sekali build sesuatu misalnya ya, sehingga saya arahkan untuk main games yang nge-build sesuatu juga, tapi mainnya secara offline dulu bukan online karena masih 9 tahun. Sedangkan anak kedua saya minatnya itu kalau kita ini ya suka gerak ya, atau kalau dalam bahasa kecerdasan itu kecerdasan kinestetik gitu ya. Sehingga saya sortir nih, dia suka dance, suka kayak gitu-gitu ya. Sehingga saya download, saya sortir
gerakan-gerakan dance yang emang bisa membantu dia gitu. Atau misalnya dia sukanya gambar, terus suka create cerita gitu ya. Nah, saya pilihkan juga apps yang sesuai dengan dia gitu. Jadi instead of klasifikasi umur yang memang udah ada, yang penting sebenarnya kita mengetahui minat anak dan mungkin bakatnya juga ya. Karena ada loh anak yang karena gadget ya, dia di umur mungkin 9-10 tahun ya, perempuan, dia udah bisa bikin digital comic karena emang pinter banget gambar berkat bantuan apps dan YouTube sebenarnya untuk tutorialnya gitu ya, dia nggak les gitu. Nah, ini membuktikan bahwa ketika pemilihan gadget ini, apps atau programnya itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, justru positif efeknya bagus banget gitu. Oke, berarti orang tua juga harus pinter-pinter identifikasi nih Kak, minat dan bakatnya itu seperti apa dari anaknya. Jadi mungkin dari games itu malah justru bisa mendukung perkembangan anak dari minatnya. Kadang kan masih kita bingung ya kayak ini bakatnya apa sih anak saya gitu kan. Ternyata dari games itu bisa kelihatan mungkin sukanya apa, terus kebawa dari kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita bahas tentang aktivitas fisik, nah ada tips nggak dari Kak Prita sendiri untuk para orang tua di rumah, untuk para parents di rumah, untuk bisa mengontrol dan juga mendampingi anak-anak, terutama dalam penggunaan gadget di rumah? Wah, ini dia ya, menantang sebenarnya. Sebenarnya sekarang udah banyak banget sistem parental control ya yang bisa kita lakukan. Jadi di satu sisi secara teknisnya kita perlu pelajari parental control ya. Baik ketika dia nonton ya, itu udah bisa kan kita pilih gitu ya. Ada link-link yang memang bisa kita coret, dia nggak akan bisa buka link itu, atau kita password gitu ya. Terus kalau saya sendiri di rumah saya terapkan gadget yang dipakai anak-anak saya berikan time limit ya, sehingga misalnya time limitnya 1 jam. Kalau dia mau pakai lebih dari 1 jam, email notifikasinya akan masuk ke email saya, sehingga saya harus klik approve baru dia bisa pakai. Kalau enggak ya udah habis, itu gadget nggak bisa dipakai lagi setelah 1 jam gitu. Terus mesti cering-cering cek juga historinya gitu ya. Dan sekarang kita udah bisa buat Google account-nya anak yang nge-link ke Google account kita, sehingga kita bisa dapat notif apa aja yang dibuka dan dieksplor oleh anak kita. Nah, itu limitasi yang bisa kita buat, tapi di sisi lain kita perlu perhatikan juga aktivitas penyeimbangnya nih buat anak-anak. Jangan sampai kita larang-larang aja, tapi anak-anak nggak tahu. Terus aku kalau nggak boleh nonton, kalau nggak boleh main games, aku ngapain dong? Nggak ada alternatifnya kayak. Yes, gitu. Oke, sangat menarik parents di rumah. Jadi parents di rumah bisa tahu nih sekarang harus ngapain sih untuk menghadapi anak yang mungkin sekarang udah mulai agak kecanduan gadget atau malah sudah terlanjur kecanduan gadget. Jadi peran orang tua juga sangat penting, nggak cuma ada di anak, tapi orang tua juga bisa nih sambil turut serta atau ikut repot nih biar anak nggak terlalu kecanduan atau mungkin asik sama dunianya sendiri. Nah, selanjutnya kita membahas tentang aktivitas fisik nih Kak. Seberapa pengaruhnya tuh seberapa besar sih Kak aktivitas fisik dengan perkembangan psikologis anak nih Kak? Oke, nah ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau untuk anak usia dini ya, parents 8 tahun, ya mungkin 3-8 tahun lah gitu ya, itu butuh paling tidak 180 menit sehari anak beraktivitas fisik, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Nggak harus sesuatu yang misalnya olahraga, playground gitu ya. Dia jalan-jalan atau lari-lari aja tuh udah termasuk aktivitas fisik gitu. Sama halnya seperti orang dewasa, kalau nggak pernah olahraga, produksi hormon di tubuhnya kan nggak imbang. Begitu juga dengan anak-anak sebenarnya. Mereka butuh aktivitas fisik itu untuk menyeimbangkan hormon yang ada di dalam tubuhnya dan membuang stresnya mereka gitu ya, entah stres di sekolah, entah stres di rumah gitu ya, yang mungkin belum kelihatan nih stresnya di anak-anak. Tapi sebenarnya ada gitu. Terus yang ketiga, anak-anak ini kan masih dalam masa mengembangkan ketangkasannya, keseimbangannya, koordinasi tubuhnya. Biar aku nggak jatuh kalau naik sepeda tuh, bagian tubuh mana nih yang aku gerakin. Biar aku bisa nendang kenceng, bagian kaki yang mana nih yang aku pakai, dan seterusnya gitu ya. Dan ini itu mengoptimalkan perkembangan otaknya juga sebenarnya
gitu ya. Misalnya sebagai contoh ya, kita kalau ngelihat anak-anak main bola aja ya, sepak bola gitu ya, itu kan kelihatannya cuman ya udah dapat bola, digiring, ditendang, gitu kan. Tapi sebenarnya proses yang terjadi untuk proses di otak yang terjadi untuk anak bisa melakukan itu kompleks loh. Dia mesti observe, ini bola ke arah mana nih? Dia mesti mikir, aku harus menggerakkan tubuhku ke arah mana nih? Terus kalau aku oper ke sana, kira-kira siapa yang menghadang nih? Dan seterusnya, ada strategi. Di situ. Jadi selain untuk kebutuhan fisiknya gitu ya, sebenarnya permainan-permainan olahraga atau aktivitas fisik ini mengoptimalkan kemampuan perkembangan kognitif anak juga gitu. Berarti ada keseimbangan antara kognitif dan psikomotorik ya Kak ya untuk anak. Betul. Nah kalau misalnya resikonya sendiri Kak, kalau misal tadi kan Kak Prita udah jelasin ya harus ada minimal anak itu bergerak dalam sehari gitu. Nah resikonya terhadap perkembangan anak kalau misalnya anak nih kurang bergerak atau kurang nih aktivitas fisiknya, entah dari fisiknya atau mungkin dari kesehatan mentalnya, itu ada nggak sih Kak pengaruhnya, resikonya seperti apa? Kalau disuruh lama geraknya gitu ya. Jadi disuruh A kayak masuk telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kanan gitu ya. Dampak jangka panjangnya apa? Nggak peka anaknya terhadap segala sesuatu yang di sekelilingnya. Konsep untuk pola hidup sehat itu tidak menjadi prioritas jangan-jangan sampai dewasa. Sehingga mungkin yang didahulukan di otak anak adalah apa yang aku inginkan, bukan apa yang tubuhku butuhkan.